Sorry. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita udah UTS. Lumayan banyak yang paham, lumayan juga ada beberapa yang masih butuh pengertian, butuh bimbingan mungkin. Sekarang kemarin kita udah main di switching, kita main VLAN, kita main interVLAN, main VTP dan lain-lain. Sekarang kita udah mulai coba masuk ke routing. Nah, routing itu kan artinya membuat rute ya. Rute itu jalan atau route ke suatu tempat. Nah, untuk saat ini kita coba belajar routingnya masih routing statik dulu awal-awal. Cuma nanti ada sedikit preview. Untuk itu kita langsung aja masuk ke routing. Jadi pengertian routing itu kurang lebih protokol itu sebuah mekanisme atau sebuah standar yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi semacam rute aja sih maksudnya. Kalau kita mau ke satu tempat, kita harus punya rute kan. Misalnya kita dari sini mau ke Depok. Misalnya dari mana nih? Dari Monas kita mau ke Depok. Nah, rutenya kan banyak. Nah, itu tergantung pilihan kita. Kita mau lewat mana itu seperti juga jaringan membutuhkan jalur atau rute ke suatu tempat yang belum dia kenal. Oke. Rute ini disebut route ya, benar. Route ini disebut route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router ataupun secara statis. Nah, nanti di routing ini ada istilahnya routing statik dan routing dinamik. Nah, routing statik dan dinamik itu mungkin sama Bu Asri udah pernah dibahas kali ya? Ada yang tahu nggak bedanya routing statik dan routing dinamik? Ada yang pernah dengar, ada yang bisa sedikit menjelaskan? Kalau statik address-nya ditentuin dari awal, Bang. Oke, address atau rute atau address? Rutenya, rute Rute ya. dan address-nya sih. Oke, maksudnya kita nentuin sendiri gitu. Oke, kalau dinamik? Dia otomatis nanti milih jalurnya. Oleh siapa yang milih? Dari sistem ya, kalau yang tadi dari admin. Administratornya. Oke, jadi benar untuk routing statik itu kita secara manual bikin rute sendiri ya. Maksudnya kita mau ke Depok nih, kita yang nentuin. Kita naik motor ke Depok, kita nentuin nih kita mau lewat mana dulu. Kita lewat Fatmawati dulu, dari Fatmawati kita baru lewat Kebagusan, dari Kebagusan baru Depok. Kita lewat Tanjung Barat dulu baru Depok. Nah, kalau dinamik itu kita kayak apa ya? Kayak mungkin naik ojek kali ya. Kita udah percayain routing kita, jalur kita ke tukang ojek. Dan kita tinggal naik aja, Bang, ke Depok. Nah, nanti si abang ojeknya yang bakal nganterin kita ke Depok. Gitu sih kurang lebihnya. Kalau analoginya ya, jadi statik itu kita manual, kita bikin routing dari sini ke router 2. Oke, kita ke address 2, kita harus lewat mana, kita yang bikin routingnya sendiri. Kalau dinamik itu kita nanti ada namanya banyak macam-macam routing dinamik, ada BGP, ada OSPF, ada IGRP, ada lain-lain. Oke, mungkin untuk teorinya lebih banyak di yang teori kayak. Kalau di sini kita coba praktek-praktek aja. Nah, perspektif dari network itu ada istilahnya direct connect sama remote network. Direct connect itu artinya kita yang langsung si router ini langsung terkoneksi atau terhubung langsung gitu. Jadi kita nggak perlu bikin routingan. Jadi udah otomatis dia connect. Kalau kita lihat di IP route biasanya kan show IP route itu dia ada yang direct connect, artinya dia router itu sendiri udah punya si rutenya itu sendiri atau langsung terkoneksi. Kalau remote itu artinya yang bukan network dia sendiri atau bukan router dia sendiri atau bukan address dia sendiri.
Untuk gambarannya kurang lebih gini. Nanti kita punya router A, kita mau kamar router B nih, kita mau connect ke network yang ada di belakang router B. Nah, ini disebutnya remote. Kalau di sini disebutnya direct connect. Oke. Jadi karena ini yang terhubung langsung kan si router sama router ya. Kita lihat dari sudut pandang A ya. Di router A ini adalah remote network. Nah, yang B ini adalah direct. Jadi ini kan dia punya jalur langsung nih. Ini direct connect. Nah, sedangkan yang si remote network ini, dia kan setelah B baru ada network lagi. Berarti dia disebutnya remote network. Karena dia dalam defaultnya nggak ada, di tabel routingnya dia ini nggak ada network si dia. Jadi disebutnya remote network atau stub network. Oke, dari sini kebayang nggak? Apa ada masih bingung? Cukup ya. Untuk detailnya mungkin nanti lebih gampang dihitung. Nah, ada juga namanya administrative distance. Ini nanti di setiap mode-mode routing. Kalau static route itu 1. Jadi kalau dalam routing itu, administrative distance ini buat lebih ke priority ya. Jadi kalau misalkan di sana, misalkan kita punya tabel routing nih. Ada satu tabel routing ke arah internet, yaitu static route. Nah, itu administrative distance-nya 1. Nah, di situ juga kita buat juga ada IGRP. Dia sedangkan AD-nya atau administrative distance-nya dia 100. Nah, dia akan lebih milih yang lebih kecil dulu. Jadi secara otomatis dia bakal milih yang rute yang statik dulu karena dia lebih pendek administrative distance-nya. Untuk ini nanti lebih detailnya nanti ya mungkin. Nanti insya Allah juga kita bakal bahas statik, EGRP, PGP sedikit kayaknya. EGRP juga ada, OSPF, PSS kayaknya nggak ada, RIP kayaknya udah nggak digunain sekarang. Sepertinya EGRP sama IBGP. Ini IBGP sama EGP sebenarnya cuma beda ini aja. Yang satu internal, yang satu eksternal. Oke, kita masuk ke routing statik. Tadi jadi statik itu protokol di mana menentukan jalur pengiriman yang didefinisikan secara manual pada router yang digunakan. Jadi benar tadi kan si admin ini atau kita yang config router ini kita mendefine sendiri kita mau kemana. Kita mau arahnya kemana, kita lewat mana, itu kita yang buat sendiri. Sedangkan kalau dinamik itu, kita mau kemana, ada. Cuman kita lewat mana itu yang nentuin si protokol dinamiknya itu sendiri. Jadi statik ini bekerja secara direksional atau satu arah, sehingga pada saat sudah mendefinisikan satu arah menggunakan routing statik, maka yang berlawanan juga harus didefinisikan. Jadi ada istilahnya advertise network ya. Kalau dia routingnya dinamik itu kita cukup advertise network kita sendiri. Sedangkan kalau misalkan static routing itu kita harus advertise IP kita harus advertise IP orang, terus IP orang juga harus advertise IP kita. Jadi ada dua arah. Harus dua arah kalau mau saling terhubung satu sama lain. Gitu. Kalau dinamik otomatis ke advertise sama si protokol routing dinamisnya itu sendiri. Oke, ini kita masuk ke komen. Ini salah satu komen kalau kita mau routing di statik. Kalau ini komennya untuk Cisco ya. Jadi kita pertamanya IP route. Karena kita routing statik, IP route. Remote network artinya network yang kita mau routing. Atau ini maksudnya kayak misalnya Depok, kita mau ke Depok. Oke, kita masukin sini. Remote network. Ingat ya ini network ya, bukan host. Jadi kita masukin networknya. Jadi IP network yang kita routing. Kemudian subnet max-nya berapa? Kalau di Cisco itu dia nggak pakai slash, dia pakainya harus pakai yang 255, 255, 255, 0 atau 254 atau 248. Kemudian
dia lewat mana. Jadi kita routing ke Depok, subnetnya berapa, kita mau lewat mana. Nah, lewatnya ini harus di exit interface atau bisa juga di gateway. Jadi gateway ini maksudnya adalah network ini kan punya gateway ya. Nanti kita lewatnya gateway itu. Atau nanti dia si network ini keluarnya di interface mana sih? Kita bisa juga pakai interface. Oke. Macam-macam routing statik ada 3, ada next hop gateway, ada exit interface sama default route. Nah, next hop gateway ini yang tadi kita pakai IP networknya atau IP gateway-nya. Kalau misalnya exit interface ini kita pakai interface keluarnya atau interface gateway-nya. Kalau default route ini kita cukup masukin semua route-nya ke 000. Oke, ini contoh ya. Misalkan kayak tadi nih, kita ada di network ini nih, 172.16.2.2. Ini harusnya 130. Jadi secara direct connect ini udah connect. Cuman kita belum connect ke sini nih, belum connect yang ke stub network. Nah, caranya kita connect, kita bikin routing ke sini. Jadi IP route ke network ini 172.16.1.0. Subnet max di sini berapa? Di sini dia pakai 24. Kemudian kita lewat mana? Nah, kita lewat, kalau yang di sini kita lewatnya pakainya IP gateway-nya atau default gateway-nya, kita pakainya berarti yang 2.1. Jadi kita di sini nih, kita punya IP sini, kita punya IP sini. Kita mau ke sini lewatnya next hop yang ada di sini. Kemudian atau bisa juga pakai pilihan kedua, kita ngerut ke sini 172.16.1.0 subnet maxnya /24 atau 255.255.255.0, kita lewat interface keluarannya. Kita lewat keluar interface itu di S000. Jadi kita keluarnya di mana sih? Jadi network ini bakal keluar di interface mana buat ke sini gitu. Kalau misalkan di sini nanti ada network lagi, misalkan di sini nah nanti kita bikinnya kalau route-nya ke mana, kita mau lewatnya mana gitu. Sampai sini ada tanya nggak? Atau bingung malah? Paham sih, Bang. Paham ya? Kayaknya udah paham lah. Nah, ada juga default route. Kalau default route itu kita nggak peduli di sini tuh networknya berapa. Kita cukup masukin semuanya 0000000. Cuman kita harus define dia lewat mana. Kita keluarnya lewat mana. Jadi dia bakal ini sebenarnya kayak ke internet. Kita ke internet atau ke semua jaringan yang ada di internet. Kita lewat gateway kita sendiri. Kurang lebih gitu. Jadi cara paling simpel untuk ngerouting statik. Cuma nanti kita nggak spesifik ini kita mau kemana. Oke, ada pertanyaan nggak? Bang, kalau yang tadi pakai interface itu ada ngaruhnya nggak, Bang? Entah itu dari kecepatan atau apa? Secara default nggak ada pengaruh ya harusnya. Cuman bedanya kalau di Mikrotik sih dia tetap misalnya kita define-nya via gateway nih. Nanti ada dalam kurung lewatnya interface mana gitu. Mungkin coba share ini kali ya. Ini kelihatan apa sekarang? Ini kelihatan apa? Winbox nggak? Iya. Iya. Nah, ini default route kita ke internet. Kita destination-nya ke internet 0000/0. Gateway-nya kita pakai IP yang kita dapat dari WLAN internet. Nah, kalau misalnya di Mikrotik dia bakal otomatis reachable lewatnya lewat mana. Kita define-nya di sini define IP. Nanti dia di sini bakal otomatis interface mana sih yang kita lewat. Cuman kalau di Cisco itu harus milih.
Maksudnya mau via interface atau via ini. Sebenarnya sama aja. Kayak ini pun misalnya ini gateway-nya ini via interface. Nah, dia tetap statusnya reachable. Jadi sama aja sih. Mungkin apa ya? Kalau gateway ini kalau misal kita pakai yang interface ini mungkin kita nggak tahu ya IP kita pakai IP gateway yang mana. Tapi kita tahu lewatnya lewat mana, keluarnya lewat mana kita tahu. Jadi kita pakainya yang interface. Itu sebenarnya pilihan aja sama lain-lain. Ada pertanyaan lagi sebelum kita coba? Oke. Oke, nggak ada ya? Kita coba masuk ini aja. Oke, ini kita coba di sini ada ini sama kayak di ini ya, di materi yang static routing. Materi static routing. Ini kita buat di sini persis. Nah, di sini jadi ada dua network yang berbeda. Ada network Jakarta, ada network Bandung. Nah, di sini kita punya router Jakarta, punya juga router Bandung. Nah, secara default, kalau kita set IP, ini IP-nya segini, IP-nya segini, otomatis kira-kira ini bisa ngeping nggak ke sini? Dari Jakarta ke Bandung kira-kira bisa ngeping nggak? Halo, ada yang bisa jawab? Halo. Suara kedengeran nggak? Bisa, Bang. Bisa, Kenapa? Bang. Bisa? Bisa. Bisa. Maksudnya ini belum kita wapain loh. Ini belum kita wapain. Belum bisa berarti. Belum bisa ya. Oke. Nah, tujuan static routing itu, jadi sebenarnya nanti di router ini kita define network 172.17.17.0/29. Kemudian untuk arah antara router ini kita bikin 10.10.10.0/30. Kemudian yang ini juga 11 beda 192.168.1.0. Nah, secara default kalau kita setting kayak gitu, untuk ini ngeping ke sini itu udah bisa. Karena satu network kan. Tapi kalau ini ngeping ke sini, karena dia beda network, dia nggak bakal bisa. Karena masih belum ada routing. Belum ada di routing table. Oke, kita coba di routernya aja kali ya langsung. Oke. Ada chat. Oke. Ini kelihatan nggak ininya? Halo, ini kelihatan nggak? Ininya, terminalnya. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini kita enable dulu. Nah, caranya itu pertama kita, oh ya, kalau dalam ini kan kita nggak pakai VLAN-VLAN-an ya. Jadi untuk switch-nya sebenarnya nggak perlu kita config. Sebenarnya kita nyalain pun, terus kasih jalur-jalur itu udah otomatis bisa terkoneksi ya.
Jadi kita cuma perlu config di sini, kita kasih IP sama config di masing-masing router aja. Jadi di switch ini nggak perlu dibikin akses, nggak perlu bikin terang segala macam. Karena dia sebagai switch biasa aja. Oke, caranya itu pertama kita konfigurasi di routernya. Ini net alokasi IP-nya tadi udah sesuai, kita bikin 10.10, network P-nya 192, router A ke router B-nya 10.10.10.10. Kemudian pertama yang kita harus lakuin itu masukin interface-nya, kita kasih IP. Sama juga interface-nya kita masukin IP, kita jangan lupa no shot. Yang router B juga sama persis. Nah, nanti kita lihat routing-nya gimana. Oke. Oke, ini configure terminal. Kita coba ganti dulu hostname-nya. R Jakarta aja ya. Jakarta. Oke, pertama kita masuk. Kita lihat dulu kali ya. Do show root. Do show IP root. Nah, di sini kita masih belum punya routing kemanapun. Yang connected langsung nggak ada, yang static pun nggak ada, yang RIP nggak ada, yang lainnya juga nggak ada. Berarti pertama kita harus masukin IP-nya dulu. Kita pertama masuk ke interface yang ke bawah nih, yang ke network Jakarta. Kita berarti masuk ke mana nih, interface mana? FA00. FA0/0. Oke. Kita masukin IP address 172 17 kok 1? 0 ya? 1 apa 0? 1. 1. Karena ya 1 karena dia sebagai gateway dan network itu nggak boleh dipakai sebagai IP host. Network itu mendefine doang, dia mendefinisikan suatu network itu pakai IP network. Oke. Untuk subnetworks-nya berapa? Dia 129 berarti 255 248. Oke, ini udah cukup apa belum? IP address sekian. Cukup. Udah ya. Oke, kita enter. Jangan lupa no shutdown. Kita tunggu dulu. Oke, udah up. Terus kita exit dulu. Kita masuk ke interface selanjutnya. Ini FA berapa nih? FA1/0. Kita masukin IP address 10. Di sini /0/30. Kira-kira IP-nya berapa nih? 1 ya? 1 ya. Oke, 1 dulu. /30 berarti 255. 252. Itu kelebihan Bang, 25-nya. Oh iya, sorry. Oke, ini kita enter. Jangan lupa no shut. Oke. Ini kita coba exit dulu. Exit lagi. Kita coba show IP root. Nah, di sini kita udah punya 2 routing ya. Ini disebutnya tabel routing ya. Kalau kalian show IP root, ini disebutnya tabel routing. Dia bentuknya nggak tabel, cuman dia isinya adalah list tabel routing. Jadi ini C, ini kan C nih. C ini kita cari connected, artinya dia direct connect. Routingnya direct connect. Karena dia yang define network dia sendiri, jadi direct connected. Adanya di fast ethernet 00. Kemudian yang IP 10.10.10 juga dia direct connect via fast ethernet 1.0. Nah, ini kita kira-kira kalau ini udah di define,
kira-kira bisa nggak kok ping ke 10 di sini? Atau di sini Belum. kita define dulu deh. Kita define IP-nya dulu. Oke, enable hostname-nya, configure terminal dulu. Hostname-nya Bandung, kemudian kita masuk interface FA10, FA1/0, masuk, kita kasih IP address, tadi 10, 10, 10, 10, 10, 1. kan tadi udah 1. 2. Oh, 2 berarti. 2 nih. Oke, 2 ya. Kalau slash 30, kira-kira IP network-nya berapa? Kalau kita pakainya 2. Network. IP network-nya berapa? IP network-nya 10, 10.10, benar. berarti 0. Hostnya? 10. Hostnya berarti 10, 10, 10. 1. 1 sama 2 aja kan? 2 doang kan? 2. Oh, Iya. Oke. Berarti ini kita coba 255, 255, 2. 252. 252. No shoot, jangan lupa no shutdown. Oke, enter. Oke, udah up. Exit. Exit dulu, masuk ke interface FA01 ya? FA00, sorry. 00. FA00. Kita kasih IP address. Di sini kita pakainya berapa? 192.168.1.1. Berarti 192.168.1.1. Slash-nya tadi slash 29. Berarti berapa? 255, 255, 248. 248. Oke, enter. No shutdown. Oke, harusnya udah up. Oke, up. Exit. Oke, show IP root. Oke, di sini kita punya network 10.10 yang direct connect 10.10.10.0 sama 192.168.1.0. Nah, kira-kira dengan konfigurasi sekarang, kalau ini connect, ini ping ke 10.10.10.1 bisa nggak? Dari router Bandung ke sini bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, kita buktiin apakah bisa. Kita ping ke 10.10.10.1. Oke, kalau di Cisco dia rada lama, jadi untuk mendapatkan 100% dia harus 2 kali atau lebih. Nah, oke, ini artinya sukses 100%. Berarti bisa ya. Dari router Bandung ke router Jakarta ke IP 10.10.10. Nah, kalau ke IP 172.17.17.4 bisa nggak? Ping 172. Belum. 172. Belum dikonfig kan 17, IP 17, PC-nya. Oke. Belum dikonfig IPVC-nya. Enggak, ini coba ke ini dulu, 17.17.1. Tadi kan udah dikonfig kan di router ini. Oh iya. 17.17.1. Bisa harusnya. Bisa. Ini tapi nggak bisa. Rate-nya is 0%. Kenapa kita belum bisa ke 172? Kita balik lagi lihat di tabel routing. Show IP route. Di tabel routing ini ada nggak IP network 172.17.17./29? Tidak. Nggak ada kan? Belum ada. Oke. Berarti dia nggak bakal bisa. Jadi dia intinya gini. Mau ping ke 10.10.10.1 di tabel routing ada nggak? Oh ada nih. Oke. Langsung bisa. Berarti connect. Nah, sedangkan kalau kita dari sini mau ngeping ke 172.17.17.1, secara di tabel routing nggak ada. Jadi dia bingung. Ini yang mana ya?
nggak ada nih di tabel routing, jadi dia bakal RTO atau bakal nggak ada link ke sana. Oke, berarti nah fungsi routing itu adalah seperti itu. Jadi di sini kita nggak punya routingannya. Cara kita mau ke sini, kita mau ngeping ke sini, kita harus define dulu di sini di tabel routing ini. Jadi kalau kita mau ping ke sini harus bikin tabel routing di sini untuk supaya bisa dia ngeping. Oke, berarti kita coba balik ke router Jakarta dulu. Oke, router Jakarta. Kita coba bikin routing. Route dari sini ke networknya 192.168.1.0/29. Berarti kita cukup configure terminal dulu. Kita bikin tadi apa komennya? IP root. Kita mau kemana? 192.168.1.0/255.255.255.2/24 itu berapa? 0. 24 kan? /29, sorry, /29. 248. 248. Oke, ini network ya, jangan lupa ini networknya. Terus kita bisa define nih mau lewat interface-nya atau lewat IP-nya. Nah, di sini kita coba lewat interface-nya dulu kali ya. Oke, kalau kayak gini berarti kan kita mau IP root mana nih? IP root 10.10.10 via FA000. Di sini via-nya lewat mana? FA000. Berarti kalau kita lewatnya mana nih? Kita dari sini nih. Kita mau ke sini. Kita exit interface lewat mana? Kalau kita router Jakarta nih. FA10 ya. Tapi diperhatiin ya, maksudnya ini kan FA10, ini juga FA10 ya. Cuman yang kita define yang dimaksud exit interface itu yang di sini. Yang di router itu sendiri. Jadi bukan IP-nya ini. Bukan interface-nya ini. Oke, berarti di sini kita define-nya FA0/1. Oke, jangan lupa do write. Kita coba exit. Kita coba show IP root. Belum ada. 192.168. Itu FA-nya 01 apa 10, Bang? FA10. Oh iya. Coba ini kita close dulu. Coba lagi. Configure terminal. IP root 192.168.1.0/255.255.255.248 via FA10 pas Ethernet 10. Do right. Do show IP root. Nah, udah ada. Nah, di sini flag-nya atau benderanya S ya. S artinya kan apa nih? Static. Nah, berarti ini kita buatnya static ke arah sini. Via-nya via fast Ethernet 10. Oke, kira-kira udah bisa ngeping belum ke 192.168.1.1 atau 4 atau 5? Kita ke ini dulu sih, tadi udah di-define kan yang 192.168.1.1. Kita coba ping ya. Kita exit dulu. Ping 192.168.1.1. Oke, sekali lagi. Oke. Udah bisa ya. Nah, tadi juga udah di-define di setiap PC-nya itu IP-nya masing-masing 192.168
1.4. Oke, bisa. Sama 1.5. Oke, 1.5 juga udah bisa. Oke, jadi sekarang di router 1 ini semua yang di network sini udah bisa ping ke si router ini udah bisa ping ke sini. Nah, kira-kira ini udah bisa ngeping ke sini belum? Ini kan si router Jakarta udah bisa udah ngeping ke semua network di Bandung. Nah, sekarang si router Bandung udah bisa network Jakarta belum? Belum. Kenapa belum? Karena belum Belum di routing dibikin di router IP Bandung. routingnya. Oke. Mantap. Pinter semua. Jadi secara default dia masih belum ada ya routing ke sini. Berarti kita harus bikin routing lagi di sini. Oke. Berarti di sini kita apa nih? Configure terminal. Habis itu IP route. IP route kemana? 172. 172. 72. 17. 17. Itu Nol. berarti Berapa? Networknya kan? Networknya. 0 Nol. lah berarti. /29, 255, 255, 255, 255. 248. Dia lewat mana? 10. FA 10. FA 10 juga. FA Fast Ethernet 10. Oke, kita do right. Do show IP route. Oke, udah ada nih 172.117.17.0 via Fast Ethernet 1.0. Flagnya static, static. Nanti kalau ada kita udah masuk ke dinamik nanti flagnya ini bakal OSPF. Kalau N1 SPF NSH, kalau BGP kalau nggak salah B BGP. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita coba verifikasi. Kita dari sini dari network Bandung kita coba ping ke 172 17 1. Oke, bisa 100%. Terus ini tadi udah di itu juga networknya 4, IP-nya 4, bisa nggak? Bisa harusnya. Oke, bisa juga. Nah, terus yang 5 bisa juga apa enggak? Oke, udah bisa semua. Berarti sekarang semua udah bisa maupun dari Jakarta ke Bandung itu semua udah bisa. Mau Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta udah bisa saling ngeping. Kita buktikan di sini. Ini kita ada di 172. Kita coba ngeping ke 10 dulu coba. Ping 10 1 bisa. 10 2 bisa. Kemudian ping ke 192 168 1.1 bisa reply. Kemudian ke 4 reply, ke 5 reply. Oke. Gampang kan kalau misalkan statik gini? Ada yang ditanyain enggak? Halo? Ada yang ditanyain? Ada yang masih belum dapat, belum paham? Cukup sih, Bang. Yakin ya? Udah bisa ngerjain ininya, soalnya? Iya.
Nah, nanti soalnya kalau kalian lihat begini. Kalian bikin routing. Bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. IP bisa masing-masing, VLAN juga bisa sendiri. Menggunakan routing static. Berarti kalau ini nanti kalian harus config di switch-switchnya masing-masing, ya, bikin VLAN. Menggunakan routing static, boleh default route. Maksudnya boleh ke 000. Yang penting nanti hasil PC-nya, si PC ini udah bisa ping ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Intinya semua maksudnya satu PC ini udah bisa ngeping ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi nanti lampirannya banyak tuh. Si PC 1 ngeping ke PC 2, ke switch 3, switch 3 nggak ada IP-nya, ke R3, R1, R2, R4, terus ke PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Lampirkan konfigurasi router, switch, dan PC. Gimana? Ada yang tanyain lagi? Bang, nanya dikit dah. Itu misalkan kan tadi kita config di router Bandung untuk ke interface yang 172.17.17.1. Dan itu kita cuman config buat root ke yang 17.17.1. Nah, itu udah bisa ngambil semua yang ada di network Jakarta tuh ya, Bang. Nggak perlu di routing ke masing-masing PC. Ya, jadi kan kenapa kita routingnya ke network? Karena network itu kan udah ngedefine semua. Jadi kita kan pakai network 172.17.17.0/29. Artinya /29 itu mencakup apa aja sih? Mencakup 1 sampai 6 kan? Nah, berarti semua yang ada di network itu bisa kita ping. Kecuali kita bikinnya routing cuman ke 172.17.17.1, otomatis yang lain nggak bisa kita ping. Berarti switch-nya nggak perlu diapa-apain ya, Bang ya? Kalau untuk yang ini nggak diapa-apain. Kalau yang buat tugas nanti perlu di-define VLAN aja sih. Itu ada perubahan nggak? Misalkan kalau udah ada VLAN-nya harus di-routing satu lagi atau? Kalau VLAN harusnya enggak. Sebenarnya gini, VLAN-nya ini sebenarnya cuman topping doang ya. Topping buat ini. Sebenarnya kan walaupun kalian ini udah beda VLAN nih, cuman ada routingan, jadi otomatis berbeda VLAN harusnya bisa ping, bisa reply. Begitu. Kalian coba-coba dulu lah. Ada yang ditanya. Kalau yang ini kita coba. Perlu dicoba sih. Iya betul. Oke. Tadi kan kita nyoba pakainya ini ya. Show IP root. Ini kan kita tadi nyobanya pakai interface. Kita coba pakai IP. Coba kita configure terminal. Kita IP pilihannya ada banyak. IP DHCP, IP root, 192. Ini di mana ya? Ini tadi Bandung ya? Iya. Config. Oh iya ada namanya ya. Nah, lihat. Aduh, udah malam. Bandung, configure terminal, IP root 192.17.0.255.255.255.248. Kita via IP berarti via
10 titik 10 titik No. yakin 10 titik 1 ya. ini tadi kita Bukan, tadi bikin 2. kita bikin Oh iya, 1 2. di sini 2. Itu di router Bandung ya? Oh iya. Iya. Berarti 2, kita Bang. bikinnya 2. Oke. Enter. It is this router invalid. Ayo. Harusnya ini di router, kan dia bilangnya next hop atau gateway-nya. Berarti kita pakai yang 1. Oh. Jadi kita bukan pakai yang ini. Oh, iya. Kalau interface kan kita exit-nya di sini nih, emang nih. Heeh. Cuman kita kalau mau ke jaringan dia, kita lewatnya lewat ini nih, lewat IP-nya dia. Lah kalau kita di sini pakai IP kita, di sini nanti ada banyak. Kan bingung kan mau lewat mana? Gini. Kalau di sini nanti misalkan ada router lagi nih. Kita tambah router kali ya. Oke, di sini ada router. Ini matiin dulu kali ya. Kita coba ini aja. Oke. Nah, misalkan di sini kita punya 2 begini nih. Misalkan ya. Nah, di sini IP-nya 10.10.10. Terus di sini kita punya IP-nya 20. Nah, kalau tadi kan kita bikinnya IP root lewatnya lewat 10.2 ya. Iya. Nah, nanti dia nggak bisa nih. Dia harusnya lewatnya gateway yang sininya. Karena dia nggak tahu, bisa aja ini connect-nya kemana gitu. Jadi harus bukan router dianya. Kayak contohnya ini. Ya pokoknya seperti itu. Jadi catatannya note-nya kalau kita pakai interface yang exit-nya. Kita pakai berarti kalau mau ke sini kita pakainya yang 1/0, kalau kita mau ke sini pakainya yang ini. Cuman kalau kita mau pakai IP kita harus pakai IP gateway-nya. Gateway buat ke arah sini sih lewat mana sih? Kan kalau ini IP dia sendiri kan, tadi yang 10.10.10.2. Iya, Bang. Nah, kalau kita mau ke route untuk Jakarta itu gateway-nya itu kita lewat IP mana gitu. Kalau lewat IP kita sendiri ya kita muter-muter aja di kita sendiri. Jadi si router pun nggak bakal kayak tadi nih. Bakal ngasih tahu kita salah gitu. Jadi kalau misalkan pakai interface itu, interface keluarannya, kalau misalkan pakai IP itu, IP kayak tujuannya mau lewat mana gitu ya, Pak? Ya. SO nih kan. Kita dari router A, kita config di router A, kita bikinnya SO. Cuman untuk mastiin sih kalau yang itu juga belum mungkin bisa dibikin berbeda ya. Ininya EVA 10, ini EVA 00 misalkan. Untuk mastiin ini bisanya lewat mana. Harusnya sih dia exit interface-nya lewat mana gitu. Oke. Ada yang tanya lagi? Belum sih. Belum. Kok, Bang.
Pirut. Ini mau ke IP. Interface. Oke, iya lewat interface dia sendiri ya, bukan lewat interface orang lain. Jadi kita mau ke tujuannya, kita pakai interface kita sendiri. Pakai exit interface. Kita exitnya di mana? Jadi kalau ini di EVA 10, kalau mau ke sini ke 01. Oke. Udah nih ya, nggak ada yang mau tanya lagi. Bang, Ya. Tugasnya dikumpul kapan ya? Seperti biasa, seminggu maksimal minggu depan jam 19.20. Boleh minta perpanjang waktu nggak Bang? Soalnya kita tanggal 12 sampai 15 mau sidang PKL Bang. 12 sampai 15. 15. 15 sampai udah 17. udah 15 mulai. sampai 17 maksudnya 15 sampai 17 salah. 15 sampai 17 kita mau sidang PKL. Panik. Sidangnya ini apa? Apa namanya? Online. Belum tahu sih, Bang. Oh, masih belum tahu ya. Berarti sampai tanggal 17 itu nggak ada kuliah dong? Wah. Berarti hilang satu materi lagi nih kayaknya. Bisa sih nanti misalkan di hari 17-nya nggak ada kuliah ya, berarti ngumpulinnya minggu depannya lagi sih. Masih Bang. H-1 Bang. Oh, H-1. Kan Ya, mulai mendadak tanggal berapa? lah. Mulai 15, 16, 17. Berarti sidangnya dari kapan? 14 sampai 17. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Oh. Kalau yang A masih kena ya? Masih kena di Senin. Yaudah nanti diobrolin dulu ya. Yang penting udah pada selesai magangnya. Magangnya udah, laporannya belum. Waduh, laporannya belum. Semuanya juga gitu. Data-datanya pada dapat atau gimana? Udah sih, Bang. Berarti skripsi udah pada siap? Udah pada skripsi? Skripsinya Udah. juga ini ya? Skripsinya juga apa? Namanya? Ada kuliahnya juga pas skripsi? Nggak tahu. Nggak tahu Bang. Kurang tahu dah, Bang. Belum skripsi. Kayaknya ada sih. Takut Bang. Santai. Itu berarti kalau sidang magang boleh ada yang nonton kan? Kita nonton lah. Nggak boleh Bang katanya kalau selain yang sidang nggak boleh ke kampus. Enggak, maksudnya kalau online kan bisa nonton kan? Oh, kurang tahu deh kalau online Bang. Saya malah mikirnya yang nggak boleh ditonton Pak. Kenapa? Kan kalau sidang magang mau boleh ditonton. Kan bukan sidang magang online, berarti yang masuk itu yang udah waktunya, yang belum waktunya nggak boleh masuk gitu saya mikir. Oh, kalau waktu dulu sih, kalau offline bisa sih kayak bisa nonton. Cuman kalau lagi pandemi gini juga offline kayaknya nggak boleh sih. Kalau online mungkin boleh nonton. Mungkin ya, cuman nggak tahu. Nggak tahu Bang. Pengumumannya Dan H-1. trik dong Bang. Saat Kenapa? sidang Bang gimana Bang? Tips dan trik saat sidang Bang. Waduh, dulu juga nggak bisa ya jawabnya. Ayo lu. Dulu ditonton loh sama berapa? Sama orang-orang ditonton. Jadi grogi. Kalau nggak bisa jawab kelihatan OO-nya dong Bang. Kalau kalian gimana ya? Kan nggak ini apa namanya? Apa sih?